Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga para bendahara madrasah dimanapun Anda berada. Besok sudah tanggal 12 Juli 2021, yang mana tahun pelajaran baru 2021-2022 sudah dimulai, dan besok sudah mulai masa ta'aruf siswa madrasah atau yang kita kenal dengan Matsama. Nah, banyak permintaan dari para bendahara bagaimana sih, apa saja belanja yang diperbolehkan dalam Matsama online, karena ini di Jawa Bali sedang PKKM darurat, sehingga metode pelaksanaan Matsama itu online. Nah, untuk itu saya buatkan contoh RAB-nya untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lihat RAB-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menerangkan rencana anggaran biaya Matsama, saya ingatkan bahwa pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor B1829 tanggal 21 Juni 2021. Di sana sudah diterangkan bagaimana rangkaian kegiatan dalam rangka Matsama baik di RA, MI, MTS maupun MA. Yang berikutnya, saya juga akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada ketentuan umum penggunaan dana BOP dan BOS, yaitu bab 4 tentang penggunaan dana, di nomor atau angka 10 ini mengatur tentang honorarium narasumber atau pemateri. Ini dapat diberikan kepada narasumber atau pemateri yang berasal dari luar lembaga madrasah penyelenggaraan kegiatan dan yang berasal dari luar Kementerian Agama. Kenapa? Karena misalnya contoh kepala madrasah ya dalam mengisi Matsama ini, misalnya mengisi materi atau mungkin pengawas madrasah, itu semuanya sudah menjadi tusi ya, tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak perlu diberikan honorarium. Kemudian di angka yang ke-13 disebutkan di situ bahwa honor panitia tidak dapat diberikan untuk kegiatan online. Jika untuk kegiatan offline dapat diberikan jika peserta berasal dari luar lembaga penyelenggara masyarakat dan hanya dapat diberikan untuk jumlah panitia sebanyak 10% dari jumlah peserta. Ya, jadi berhubung ini matsamanya tidak tatap muka atau online, maka panitianya tetap dibentuk, tetapi honor kepanitiaannya itu yang tidak dapat diberikan. Nah, apa nanti yang bisa didapat oleh panitia? Ya, kita akan lihat RAB-nya secara langsung. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat RAB atau rencana anggaran biaya yang saya buat ya. Contoh di sini misalnya MTS Ma'arif NU1 Purwokerto. Nama kegiatannya masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Metodenya online atau jarak jauh. Jumlah peserta misalnya 120 siswa. Ini kelas 7-nya misalnya saya misalkan 120 siswa. Nah, berapa jumlah anggarannya? Di dalam anggaran kita biasa melihat ada 3 jenis lah, paling tidak setiap kegiatan itu ada 3 jenis belanja, yaitu belanja bahan, belanja jasa, belanja barang operasional lainnya atau yang tidak dalam termasuk belanja bahan maupun belanja jasa. Kemudian yang keempat biasanya belanja honor ya, honor ke panitia, tetapi sudah kita jelaskan tadi bahwa karena ini online maka tidak ada honor kepanitiaan. Kita melihat ke belanja bahan. Di dalam belanja bahan kegiatan minimal atau yang biasa kita laksanakan terdapat 8 item belanja bahan. Yang pertama yaitu ATK kegiatan. Ini volumenya cukup 1 dan satuannya kegiatan ya, 1 kegiatan ya. Misal kita harganya 300. Jadi ATK kegiatan itu dipakai misalnya untuk
ya perlengkapan-perlengkapan untuk ATK kegiatan tersebut biar bisa berjalan lancar. Misalnya beli apa ya namanya, tinta printer, kemudian ada beli kertas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya madrasah sudah menyetok ya, ada persediaan barangnya, ada persediaan ATK-nya, maka bisa jadi item ini tidak perlu begitu. Yang kemudian yang kedua adalah ATK peserta. Nah, ini opsional ya, boleh bisa ada bisa tidak ya. ATK peserta itu ya biasanya dibelikan ballpoint atau notebook ya, buku kecil itu. Ini atau biasanya juga pakai ID card gitu ya, ID card. Ini saya misalkan tadi pesertanya 120 kali satu kegiatan, kita harga satuannya 10.000 ya. Untuk ID card lah misalnya. Kemudian bisa juga untuk modul matsama. Jadi materi-materinya itu dibuat menjadi suatu modul. Ini kita membuat 125 ya. Jadi 120-nya untuk peserta, 5 untuk bisa pemateri, bisa untuk panitia dan sebagainya. Tapi ini ya silahkan mungkin sesuai dengan kebutuhan. Misalnya harga satuannya 5.000 atau berapalah tergantung tebal tipisnya modul tersebut. Kemudian yang keempat adalah konsumsi panitia. Nah, di sini saya jelaskan konsumsi panitianya itu adalah tadi 10% dari jumlah peserta. Jadi kalau pesertanya 120, ini maka di sini saya jumlah panitianya adalah 12 kali 3 hari ya. Jadi 36, satuannya OH itu orang per hari. Harga satuannya misalnya 25.000, itu konsumsi makan siang ya. Kemudian yang kelima, selain konsumsi panitia biasanya ada jamuan tamu. Ini digunakan misalnya karena kita memakai narasumber juga misalnya dari luar madrasah, pasti supaya ke madrasah dan juga di situ misalnya mau live ya, baik Zoom ataupun YouTube, kan berarti kita juga harus menjamu tamu tersebut. Nah, ini silakan satu kegiatan harga satuannya bisa menyesuaikan di daerah masing-masing ya, atau kebutuhannya masing-masing. Ada 250 lah saya contohkan, ini mudah-mudahan ya cukup. Kemudian yang keenam, maaf itu tulisannya 7, yang keenam itu adalah dokumentasi video. Jadi selama 3 hari karena ini online, mungkin dibuat video ya sebagai dokumentasi, dan juga itu sebagai nanti yang kita LPJ-kan ya. Jadi sebuah dokumentasi itu ya kita membuktikan bahwa ini benar-benar online begitu, ada dokumentasi video. Nah, ini bisa juga diserahkan kepada jasa pembuatan video gitu ya. Misal 250 ini ya. Kemudian biaya pelaporan, belanja bahan untuk pelaporan itu ya penjilidan laporannya, kemudian nanti ada mungkin fotokopi untuk laporannya dan sebagainya. Untuk satu kegiatan yaitu 200.000. Kemudian yang kedua adalah belanja jasa. Yang pertama, jasa profesi narasumber dari luar madrasah dan Kementerian Agama. Misalnya dari kepolisian ya, tentang atau mungkin dari Badan Anti Narkoba gitu ya, atau dari puskesmas, atau mungkin dari tokoh agama ya. Pokoknya mana saja. Lah ini misal di situ berapa jam pelajaran kira-kira ya. Kalau saya memperkirakan 10 jam pelajaran, misalnya satu harinya 5 jam atau mungkin 4 jam, ya ini nanti panitia Panitia Matsama yang paham ya, akan berapa jam pelajarannya. Harga satuannya ini maksimal 250 lah. Ya, ini hanya rata-rata saja sebenarnya, 250 itu udah. Saya kalau membiayai Widya Iswara itu ya segitu ya. Per jamnya ya, per jam. Jadi dihitung jamnya, berapa jam. 1 jam untuk anak-anak kan 60 menit atau 45 menit gitu ya. 1 jam pelajarannya.
Oke. Kemudian yang kedua adalah belanja jasa langganan Zoom misalnya. Kalau misalnya pakai Zoom berarti panjenengan ada jasa langganan Zoom itu kan boleh. Zoom Meeting Pro ya, yang profesional itu, yang pro itu. Karena kalau Zoom Meeting yang biasa mungkin hanya 100 anak atau 100 pengguna gitu ya. Makanya lebih dari 100 ya misalnya pakai langganan saja. Karena langgannya hanya 3 hari, ini tetap dihitung 1 bulan ya. Tidak mungkin ada langganan yang per hari, kan tidak ada. Ini boleh seperti itu. Kalau misalnya panjenengan pakai streaming YouTube ya mungkin tidak ada langganan, tidak ada jasanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah jasa pembuatan video. Jadi misalnya materi-materi dari narasumber itu kemudian dibuat video, atau mungkin juga bikin video-video profil madrasah dan sebagainya. Panjenengan tidak bisa membuat, panitianya tidak bisa membuat, maka bisa diberikan kepada pihak ketiga, yaitu pakai jasa pembuatan video. Kemudian yang ketiga adalah belanja barang operasional lainnya, yaitu bantuan subsidi kuota internet bagi siswa. Jadi ini kita bisa ya. Ini juga opsional Bapak Ibu, misalnya artinya kemampuan madrasah masing-masing. Kalau ini siswa baru ya mungkin lebih baik diberikan ya. Ini saya contohkan 120 anak ya, orang kegiatan, dia dikasih bantuan subsidi misalnya paketan yang 25.000 kan harganya 27.500. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi transport narasumber yang dari Kementerian Agama atau misalnya pengawas madrasah. Ini bisa ya diberikan transportnya. Jadi honornya atau jasa profesinya tidak bisa diberikan, tetapi transportnya boleh gitu ya. Lah kepala madrasah apa bisa, Pak? Nah, kalau kepala madrasah itu tidak ada perjalanan. Kalau misalnya pengawas madrasah atau mungkin dari unsur Kementerian Agama kan ada perjalanan dari dari kantornya menuju madrasah. Tapi kalau kepala madrasah itu kan berada di madrasah tersebut, maka ya tidak ada transportnya. Itu seperti itu. Ya, penjelasan kita. Jadi ya ini idealnya RAB untuk 120 siswa. Nah, silakan. Mungkin panjenengan di MI, di MA ini menyesuaikan dengan RAB ini ya. Yang penting ini kita sudah berikanlah pada panjenengan semuanya rambu-rambunya dan juga contoh RAB-nya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan jika ada yang harus didiskusikan, silakan memberikan komentar di bawah ini. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silakan bisa di-share kepada teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.